menjelaskan tentang keluar dari pihak sebelah yang menyatakan bahwa atau mempertanyakan masalah uang asuransi. Itu poin pertama. Poin kedua, upaya somasi terhadap Faisal dan juga somasi terhadap Puji yang kerjanya pacaran-pacaran aja, dan minta kepada KPAI dan KPI untuk memboikot berita tentang anak kecil, jangan sampai terjadi eksploitasi terhadap anak. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Dodi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk teman-teman media yang sudah hadir di kantornya Bang Farhad, yang beliau adalah sebagai kuasa hukum saya. Ya, dalam kesempatan preskon ini melihat perkembangan berita yang semakin seperti bola panas yang kesannya menyudutkan saya, yang berkali-kali diulang-ulang oleh saudara atau Pak Faisal semenjak berapa bulan yang lalu. Selama ini saya diam. Saya diam, ya, saya nggak bicara apa-apa pun setiap beliau mengatakan atau mengungkit-ungkit masalah asuransi yang dimiliki oleh almarhum putri saya Vanessa, yang penerima manfaatnya, ya, penerima manfaatnya adalah saya. Ya, saya akan menjelaskan hari ini agar ini tidak menjadi satu fitnah dan menjadi satu pembunuhan karakter dan pencemaran nama baik saya sebagai orang tua dari almarhum putri saya Vanessa. Saya jelaskan dulu dari awal masalah asuransi. Ya, asuransi ini dimiliki Vanessa pada saat Vanessa itu di Mendaeng, pada saat putri saya sedang terkena kasus prostitusi online pada saat itu. Ya, jiwanya sangat terguncang, ya, sangat stres, depresi. Pada saat itu malah kita dengar anak saya ingin bunuh diri karena pada saat itu beliau atau putri saya adalah baru pertama kali masuk mengenal yang namanya penjara, ya. Nah, pada saat itu putri saya terguncang, jiwanya stres dan depresi, dan pada saat itu juga ada seorang yang baik, yang menurut saya baik, yang sekarang ini menjadi sahabat saya, teman saya, ya, Profesor Bambang Saputra pada saat itu. Ya, nah pada saat itu Vanessa manggil Prof Bambang adalah abang, ya, karena sebagai abang, selain sebagai guru spiritual, motivasi, juga sebagai abang atau kakak dari Vanessa. Nah, karena kasihan Prof Bambang melihat kondisi Vanessa di lapas yang ingin mau bunuh diri, ya, perlahan tapi pasti PD-nya mulai tumbuh. Pada saat itu Vanessa mengatakan ke Prof Bambang ingin memiliki asuransi jiwa, ya. Nah, pada saat itu karena Prof Bambang adalah yang memenuhi segala kebutuhan Vanessa selama di penjara, itu dituruti oleh Profesor Bambang. Akhirnya waktu itu asuransi prudensial lah yang dipilih pada saat itu. Ya, singkat cerita, akhirnya Vanessa memiliki asuransi dan dibayar tunai full, ya, oleh Profesor Bambang Saputra, dan preminya itu dibayar full di awal. Jadi tidak lagi dibayar cicil per bulan. Dan penerima manfaatnya atau ya di polis asuransi itu penerima manfaatnya adalah saya, Dodi Sudrajat, sebagai orang tua dari Vanessa. Dan pada saat itu saya tidak mengetahui sama sekali kalau Vanessa memiliki asuransi, ya, sampai akhirnya terjadilah
kecelakaan di bulan November tanggal 4 pada saat itu, ya. Dan di tanggal 5-nya itu saya diberitahu oleh Bank Milano kalau Vanessa memiliki asuransi jiwa prudensial yang penerima manfaatnya atau ahli warisnya adalah saya, Dodi Sudrajat, ya. Nah, seperti itu. Jadi saya tidak tahu menahu, ya, sampai akhirnya diuruslah asuransi itu, ya. Pihak prudensial akhirnya dari Surabaya menghubungi saya kalau benar ternyata Vanessa itu memiliki asuransi prudensial yang penerimaan manfaatnya saya, ya. Singkat cerita itu diurus ya sampai diurus itu siapa ya? Ada gitu lah. Enggak, teriakin aja. Bang. Siapa itu? Ya, oke. Saya lanjut ya. Ya, lanjut. Oke. Ye. Aduh. Siapa itu? Handphone kayaknya tuh ada telepon. Ya. Lanjut. Sampai Siapa itu? akhirnya Faisal ya? Ada tukang saya Faisal. asuransi itu diurus dan polisnya pun saya tidak pegang. Ya, polisnya pun saya tidak pegang. Dari pihak prudensial mengatakan ke saya kalau saya pegang nggak asuransinya, polisnya. Saya bilang saya tidak tahu karena yang pegang Vanessa. Ya sudah bikin laporan kehilangan saja, ya. Dari pihak prudensial bilang minta laporan kehilangan. Saya buatkan itu laporan kehilangan dan berkasnya saya kumpulkan sesuai dengan permintaan dari pihak prudensial, ya. Dalam waktu kurang lebih saya lupa, ingat ya, 2 minggu 3 minggu itu asuransi itu cair, ya. Tepatnya di bulan Desember atau awal Januari, ya, saya lupa tepatnya, akhir Desember awal Januari. Nah, itu cair sebesar 530 sekian, ya. Dan saya masukkan ke dalam tabungan salah satu bank dan saya masukkan di situ dan saya mendapatkan kartu ATM-nya, ya. Nah, ya ini supaya jelas nih, ya. Sekarang jelas, mungkin selama ini saya dibilang memakai uang anak yatim piatu dan sebagainya. Itu diketahui pengacara kan, Milano dan Iya. Jadi sudah masuk sudah cair dan sudah masuk di salah satu bank swasta. Saya masukkan dan itu udah ada ATM-nya dan saya langsung memberikan kartu ATM dan buku tabungan itu ke Profesor Bambang, ya. Jadi saya tidak mau memakai seperak pun uang itu, ya, karena saya merasa saya tidak berhak walaupun saya sebagai sebagai ahli warisnya dan penerima manfaatnya. Tapi karena polis asuransi itu adalah yang bayar Prof Bambang, ya, saya berikan dulu ke Prof Bambang. Saya tidak mau pakai sampai nanti masalah ini selesai, ya. Nah, jadi Pak Faisal itu kan nanya kan, di mana itu asuransinya, ya, di mana. Jadi kalau Pak Faisal sekarang nanti sudah tayang, kalau Bapak ingin mengetahui asuransi itu sekarang ada di Profesor Bambang, silakan monggo Anda coba telepon Profesor Bambang dan teman-teman boleh silakan juga konfirmasi ke Prof Bambang, ya. Saya sudah kasih itu semuanya ke Prof Bambang. Ya, kalau tuduhan mantan istrinya bilang uangnya digunakan untuk udah habis rumah terbakar, itu gimana penggunaan uang itu? Coba jelasin sedikit. Yang mana Bang? Seolah-olah udah digunakan Pak Dodi. Oh iya. Uang itu. Ya sebenarnya ya tidak pernah saya menggunakan uang itu, ya. Jadi sampai istri saya pun, ya, saya tidak kasih tahu, ya, karena memang ini hanya saya dan Profesor Bambang. Karena saya melihat ini adalah yang berhak memegang uang asuransi adalah Prof Bambang, ya. Jadi tidak ada kepentingannya untuk Pak Faisal menanyakan asuransi.
karena tidak ada sedikit pun Pak Faisal ada berkepentingan dengan asuransi ini. Tidak pernah membayar polisnya, ya, tidak pernah mengetahui, dan Vanessa memiliki asuransi itu jauh sebelum Vanessa menikah. Jadi harta ini di luar di luar pernikahan ya Bang ya. Jadi jauh sebelum Vanessa menikah dengan Bibi, dan pada saat Vanessa memiliki asuransi itu dan Vanessa tidak kenal dengan Pak Faisal. Harta Ya, bawaan. jadi seperti itu. Ya, jadi uang asuransi sudah cair, sudah saya masukkan ke bank dan saya sudah kasih ke Profesor Bambang Saputra. Ya, sampai sekarang masih ada di beliau. Jadi kalau Pak Faisal ingin menanyakan tentang asuransi, ada. Ya, saya tidak pernah memakai. Dan kalau ada kemarin itu dia bilang juga dia menandatangani, ya, berkas untuk pencairan asuransi, itu salah besar. Karena Pak Faisal menandatangani itu sebagai saksi, ya, sebagai saksi, bukan sebagai tanda tangan dia tanda tangan itu untuk pencairan. Pak Faisal itu tidak tanda tangan, itu juga tetap cair. Itu hanya sebagai saksi kalau Vanessa sudah meninggal. Ya, jadi bukan tanda tangan surat kuasa atau tanda tangan yang bisa mencairkan uang asuransi tersebut. Ya, memang saya meminta pada saat itu. Pada saat itu memang belum ada konflik seperti ini. Ya, saya bilang ini asuransi, ya, ada dari pihak prudensial, prosedurnya meminta Bapak minta tanda tangan. Kalau Pak Faisal nggak mau juga pada saat itu tidak masalah, tapi beliau tanda tangan gitu, dan sebagai saksi. Dan itu lembarnya tuh lembar saksi yang ditandatangani oleh Mayang. Ada pada saat itu ada Pak Faisal dan ada Bu Dewi. Ya, jadi harus diketahui itu. Dan saya tidak pernah membohongi, saya tidak pernah bohong. Kalau masalah bohong, ya Pak Faisal lah yang membohongi saya. Karena pada saat dia ingin mengajukan permohonan hak asuh dan hak waligala, dia itu meminta saya satu berkas bundel itu, semua KTP saya, KTP almarhum istri saya, akte istri saya, akte kematian, terus surat nikah. Ya, karena saya percaya, saya pikir waktu itu beliau itu ingin mengajukan hak asuh dan hak waligala itu bersama. Saya pikir bersama. Nah, ternyata sampai pengadilan hak asuh dan hak walinya tunggal, Pak Faisal. Siapa yang menipu pada saat itu? Saya merasa tertipu. Saya sudah memberikan semuanya, berkas-berkasnya. Ternyata di pengadilan Pak Faisal mengajukan Curang lah gitu, curang. Iya, boleh dikatakan. Awalnya bersama ya. Iya, saya bilang bersama. Saya sendiri. yang bilang bersama. Tapi pada saat sudah memiliki semua berkas-berkasnya, itu di pengadilan ternyata hak asuh dan hak gala surat kematian daripada ibunya Vanessa. Ibu Vanessa. Oh, itu saya cari, itu sampai saya Jadi cari. kalau orang mengatakan bahwa Pak Dodi ini nggak benar, justru dia membantu semua itu. Tapi dia dicurangi, dilicikin ya, gitu Pak ya. Iya, mungkin bisa dibilang seperti itu. Coba kalau misalnya tidak ada berkas-berkas itu, pengadilan tidak bisa menerima itu. Tidak bisa menerima surat hak asuh gala dan hak wali. Karena nggak ada berkas-berkas yang dari saya. Tapi karena saya percaya dengan Pak Faisal, saya berikan tuh berkas-berkasnya semua. Ya, berkas-berkas fotokopi KTP saya dan semua almarhum. Ya, almarhum aslinya mamahnya Vanessa. Ya, mamahnya Mayang. Itu saya kasih semuanya. Karena saya pikir, saya percaya kita akan mengasuh bersama gitu. Ternyata tidak. Jadi itu. Jadi jangan bilang Pak Faisal itu saya membohongi atau menipu. Untuk tanda tangan itu Pak Faisal tidak tanda tangan juga tetap itu cair. Itu hanya saksi Vanessa meninggal. Oke, clear ya. Uangnya masih ada Pak ya? Aman. Uang masih ada utuh di Profesor Bambang Saputra. Sekali lagi ya Pak Faisal, kalau Anda ingin melihat atau mengetahui uang warisan atau uang asuransi, ada di Profesor Bambang dan masih utuh, dan saya tidak pakai sepeser pun itu uang, dan semua dipegang sama Profesor Bambang berupa kartu
kartu ATM dan bukunya. Walaupun itu atas nama saya, tapi saya kasih Prof Bambang. Dan Prof Bambang tahu itu PIN-nya, ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau ingin konfirmasi ke Prof Bambang siap, ya, diwawancara oleh teman-teman dari media. Itu aja sih, Bang. Oke, demikian ya, selesai ya. Belum. Oh, belum. Artinya Mungkin Dedi itu ya, sekarang mungkin ada pertanyaan yang mau ditanyain. Dedi artinya itu uang asuransi akan dikemanakan nanti, akan kembali ke Profesor Bambang atau menunggu gala Itu besar? sepenuhnya milik Pak Dodi. Oh. Tergantung Pak Dodi. Pak Dodi mau ngasih siapa itu urusan Pak Dodi. Ya, lihat ya, benar tuh kata Bang Farhat, kuasa hukum saya. Itu sebenarnya milik saya. Apa artinya yang hak saya, tapi saya berikan ke Prof Bambang. Karena Prof Bambang lah yang membayar Membayar preminya preminya. itu. Dan saya tidak mau itu menjadi fitnah. Selama ini kan jadi fitnah kan, tapi saya diem kan. Saya dibilang memakai atau memakan uang anak yatim piatu, saya diem. Saya ada saatnya saya akan ngomong. Dan sekarang inilah saat yang tepat untuk saya bicara di samping kuasa hukum saya. Dan ini sudah pencemaran nama baik saya, ya, sudah perbuatan tidak menyenangkan, dan ini pembunuhan karakter bagi saya. Dan saya ingin ini akan disomasi oleh Bang Farhat, ya, agar kita mengetahui apa maksud dan tujuan Pak Faisal itu bicara seperti itu. Oke. Gitu. Ya. Oke ya. Oke. Waktu Bang Farhat. sudah- Saya lanjut sedikit. Intinya pada kesempatan ini, ya, kita meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk menghentikan donasi-donasi yang sifatnya untuk rasa belas kasihan terhadap cucunya Pak Dodi itu. Karena seandainya pihak wali yang katanya menang kemarin walaupun prosesnya belum inkrah, ya, kalau mereka mampu ya buat apa buat donasi? Bahwa Pak Dodi ini masih mampu untuk membiayai gala, ya, iya Pak Dodi ya? Mampu banget, ya, walaupun nanti Tanpa harus ada donasi. Gitu. tanpa harus ada donasi. Walaupun nanti saya didik, saya rawat dalam kesederhanaan, tapi saya mampu, ya, merawat gala tanpa harus meminta donasi, tanpa minta sumbangan ke masyarakat. Dan kalau kita sampaikan kepada masyarakat, hentikanlah. Yang namanya donasi-donasi ini, kalau memang kakeknya gala yang saat ini yang bernama Faisal itu mampu, ya buat apa lagi terima rumah yang donasi yang miliaran, nanti belum lagi bayar susternya, bayar segala macam repot gitu. Jadi hentikanlah donasi-donasi itu, tutup rekening semuanya. Dan kalau bisa anaknya, cucunya jangan dibawa ke televisi, jangan dijadikan sarana eksploitasi. Bayangkan aja naik angkot Pak Dodi, naik angkot, tiba-tiba dikasih mobil, pakaian baju partai digendong gitu. Ini Pak Dodi keberatan. Sedangkan Pak Dodi aja belum pernah menggendong cucunya lagi saat ini. Lebaran pun tidak bisa ketemu ya? Tidak bisa ketemu. Ya, yang saya dengar takut yang saya dengar takut kalau gala saya ambil, takut rambutnya diambil untuk tes DNA. Makanya benar-benar diprotek banget, nggak boleh ketemu saya, nggak boleh dibawa oleh saya gitu. Mungkin takut rambutnya diambil karena untuk tes DNA. Gitu. Jadi saya benar-benar sangat kangen sekali dengan gala. Walaupun terakhir ketemu waktu itu di rumahnya Pak Faisal. Gitu. Tapi hanya sebatas seperti itu aja gitu. Tidak bisa membawa gala main ya, dengan Mayang juga tantenya, dengan saya kemana. Ya. Dad, sebelumnya kan pernah juga waktu itu pembagian asuransi ini kan katanya ada sepertiga dan dibagi tiga sama Mayang sama Gala juga, itu seperti apa sih, Dad? Enggak sih, enggak seperti itu. Nantinya ya makanya saya Dedi bilang saat ini belum digunakan sama sekali. Sampai nanti masalah ini selesai semua, sudah tidak ada masalah lagi antara saya dan Pak Faisal, semuanya nanti Kalau Pak Dodi itu mau dikasih ke cucunya semua nggak ada masalah. Mau dia kasih semua atau dia jangankan uang itu ya, hartanya jiwa raganya Pak Dodi pun dikasih itu nggak ada masalah ya Pak Dodi kan? Betul, Nggak ada nyawa pun masalah. saya kasih gitu. Cuman sekarang kita lihat strategi mereka ya. Kalau memang Pak Dodi ini dari awalnya menyiapkan semua berkas-berkas dengan alasan untuk dibuatkan perwalian bersama, ya, yang sekarang diputarbalikkan oleh saudara Faisal, ya, berarti dia ini orang baik gitu, orang baik yang dicurangi. Nah kemudian ketika Pak Dodi melakukan upaya banding, mereka marah dong, marah dan membuat satu alasan bahwa tidak mau lagi kenal Pak Dodi, marah gitu, kayak sudah kayak sumpah serapah, seolah-olah kayak kutukan maling kundang terhadap anak durhaka. Padahal Pak Dodi ini adalah besan yang kedudukannya sejajar gitu.
Bahkan yang lebih dekat ya, ini catatan lagi. Kalau dalam waris penjagaan asi asuh, Pak Dodi dan Mayang lah yang paling berhak untuk mendampingi dan menjaga Gala. Sedangkan Faisal dan keluarganya, dia punya kewajiban untuk menafkahi. Sebagai Artinya laki-laki. dia cari uang gitu, bukan. Ya artinya kasihan juga dong dia, sudah di usia pensiun, di usia senja dia harus merawat cucu. Kalau dia ngejek Pak Dodi nggak punya uang, nggak punya pekerjaan, ya biar aja Pak Dodi yang lebih fokus menjaga cucunya walaupun tidak ada uang, tidak ada pekerjaan. Dan si Faisal dan Puji yang pergi cari duit untuk, kan mereka sebenarnya bukan keluarga artis, yang artis itu bapaknya artis kan adalah Pak Dodi. Makanya saya bilang mereka harus membayar royalti buat Pak Dodi harusnya. Karena tidak ada Pak Dodi, nggak ada namanya Vanessa Angel, karena beliau juga manajer. Nah, saya luruskan lagi. Dalam pembuatan kontrak-kontrak itu, ya, Pak Dodi ini memang anak di bawah umur 18 tahun, kontrak sama Pak Dodi gitu. Harta anak ini adalah harta Pak Dodi. Namanya ayahnya gitu. Jangankan dia menikmati hasil daripada anaknya. Anak mencuri punya ayah, ayah mencuri punya anak, suami istri mencuri nggak ada pidananya. Ya nggak ada pidananya, namanya pencurian dalam keluarga. Nah, sedangkan emosional sesaat ketika Vanessa waktu itu kabur, lari dari rumah karena pacaran Pak ya waktu itu. Iya. Nah, kemudian habis itu baikan lagi. Nah, ketika dia mungkin menceritakan bagian dari cerita, jangan sepotong-sepotong menafsirkan. Artinya beliau bukan ayah yang tidak baik buat Vanessa. Mungkin waktu itu lagi marah, karena saya ingat waktu itu Pak Dodi ke Surabaya, nggak tahu siapa yang ngerocokkan lagi, agak ribut sedikit. Akhirnya dengan Jen Salimar baik, tiba-tiba dengan Jen Salimar pun ribut ya kalau nggak salah, ribut berantem gitu. Tapi kan kita jangan nilai keburukan atau ketika mereka ribut, tapi lihat ketika mereka baik, siapa orang yang hadir saat itu. Saya dulu kaget loh, kok Pak Dodi anaknya udah kayak gitu kok masih muncul gitu. Itu pikiran saya. Gitu. Ya, tapi kan namanya media ada saling panas-panasi seolah begini. Pertanyaan saya pada Pak Dodi pada awal, Faisal orang baik nggak? Apa Pak Dodi jawab? Faisal tidak pernah melamar Vanessa kan Pak? Tidak pernah. Jadi selama Vanessa itu menikah dengan Bibi, seharusnya sebagai orang yang punya adat istiadat, sebagai orang yang memiliki gelar haji, ya, harusnya kan melamar anak saya, melamar Vanessa. Ya, menikah pun dia tidak melamar saya, tapi saya tidak sakit hati pada saat itu. Saya terima gitu. Mungkin karena Vanessa pada saat itu pernah tersandung kasus prostitusi online, ya, jadi mungkin dia tidak menghargai Vanessa dan saya, dan tidak pernah ada lamaran. Ya, datang ke rumah saya pun tidak, Pak Faisal. Tapi saya hadapi dengan senyuman. Ada nggak perasaan Bapak waktu itu sebenarnya mereka malu punya anak mantu Vanessa saat itu awalnya? Saat itu ada, pasti ada. Nah, jadi pernikahan itu berapa kali terjadi Pak? Bapak harus jelaskan dong. Ya. Awalnya keluarga Faisal tidak setuju sama Vanessa. Makanya pernikahan itu 2 kali, ya Pak? Iya. Pernikahan siri kemudian pernikahan kedua kan kira-kira seperti itu. Yang resmi. Oke, kita langsung ke to the point aja ya. Persoalan apa? Menyangkut nafkah dan penghasilan. Peran daripada Faisal terhadap keluarga ini tidak ada. Makanya kalau dia bilang pernah minjamin 300 juta, pernah minjamin 100 juta membayar itu bohong semua. Mana buktinya? Selalu mengatakan uang tunai dan mengatakan bahwa sudah pernah diganti. Kenapa Pak Dodi minta tas? Kenapa Pak Dodi minta baju? Kenapa Pak Dodi minta apa? Karena Pak Dodi tahu siapa yang membeli itu. Bukan Bibi, bukan Faisal yang membeli itu semua, termasuk premi asuransi bukan mereka. Betul Pak Dodi? Betul. Silakan ceritakan Pak Dodi. Semua yang beli itu adalah Profesor Bambang. Seperti yang saya bilang tadi, selama di dalam penjara dan setelah keluar pasca dari hukuman penjara, itu yang membiayai kebutuhan semua Vanessa itu adalah Profesor Bambang Saputra. Dan itu diketahui oleh saudara Faisal dulu, bahwa ekonomi anaknya itu dibantu oleh Pak Profesor Faisal. Profesor Bambang. Gitu. Ini saya gara-gara Faisal ini terlalu terkenal, jadi namanya Faisal terus disebut. Dodi pun saya panggil Faisal gitu. Bahkan tukang saya pun saya panggil Faisal. Padahal Pak, nama saya Dodi gitu, sorry. Tukang saya ada nama Dodi juga, ada nama Faisal juga. Ada bukti-buktinya. Nah, kemudian Faisal tahu bahwa yang menopang ekonomi itu mereka tidak. Bahkan waktu Faisal sakit pun, yang dulu katanya di rekam jejaknya ada kan, Faisal ini sakit COVID. Kemudian istrinya, anaknya semua tanggungan Bibi. Itu yang membantu biaya semua itu adalah Profesor Bambang. Nah, jadi
Tidak boleh lagi dia mengecilkan. Mungkin Pak Dodi duitnya nggak banyak waktu itu, tapi Profesor Bambang itu yang membantu. Saya udah komunikasi dengan Profesor Bambang. Kenapa dia muncul? Karena apa? Karena dia nggak tega ngelihat Pak Dodi ini udah anaknya meninggal, cucunya nggak boleh ketemu, dihina-hina, dipermalukan, istrinya pergi, istrinya berkolaborasi, istrinya ngejek dia. Itu kan terlalu kelewatan gitu. Makanya saya minta supaya Pak Faisal ini dan keluarganya ya pandai-pandai dikit juga lah kira-kira. Pak Dodi, maksudnya kan Pak Dodi kan sempat tadi Bang Farad juga bilang minta dikembalikan tas segala macam karena ada Oh alasan enggak, dari Prof. itu Bambang. tidak terlalu Enggak, penting. Maksudnya ketika Iya. dulu, tapi kan diberitakan bahwa ini buat gala. Nggak mungkin dong tas perempuan, baju perempuan buat gala nanti. Ya buat mayang yang paling cocok, betul nggak Pak? Tapi Kalau maksud- pakai ukurannya si Puji nggak mungkin, Pujinya nggak besar badannya, yang cocok badannya adalah mayang, ya kan Pak? Betul. Gitu. maksudnya emang buat dikembalikan lagi ke Prof. Bambang apa gimana? Terus Prof. Bambang ini sebenarnya siapa sih sampai sedekat itu sama Vanessa pada saat itu? Lalu emang Prof Bambang ini suka untuk dikembalikan atau- soulmate-nya Vanessa gitu. Jadi waktu sebelum Bibi kenal itu adalah orang yang ibaratnya itu kalau wujudnya cinta orang nikah, dia mewujudkan rasa baik, rasa sayang sebagai anak. Nah, saya nggak bisa bilang dia sebagai pacar juga kan, oh ada suaminya, ada istrinya. Iya. Makanya Prof Bambang bilang, saya bukan mantannya Vanessa. Kalau mantan masih mikirin pacar, masih mikirin mantan, berarti orang gila. Tapi dia seperti kakak adik. Justru kalau nggak mikirin adik, justru dia gila. Itu kan omongannya